Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa khashyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Ya, kita halukum assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, insyaallah malam ini kita akan membahas khabar ghairu mufrad yang terakhir, yaitu khabar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Setelah kita sebutkan bahwa khabar yang ghairu mufrad itu jumlahnya ada 4. Ada jar majrur, kemudian dzaraf, kemudian jumlah ismiyah serta jumlah fi'liyah. Nah, ketiga yang disebutkan di awal itu sudah selesai kita bahas, tinggal satu lagi khabar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Nanti di akhir sebelum kita pulang, sebelum Pak Darto baca, kita akan merangkum kembali jenis-jenis khabar secara keseluruhan, baik khabar yang mufrad dan ghairu mufrad serta turunan-turunan dari khabar tersebut. Nah, pertama berkaitan dengan khabar yang jumlah fi'liyah. Secara prinsip dasar dia mirip pembahasan seperti khabar jumlah ismiyah yang kemarin kita telah bahas. Jadi khabarnya itu berbentuk kalimat. Berbentuk apa? Kalimat. Bedanya kalau khabar jumlah ismiyah kemarin, di dalam jumlahnya itu terdapat mubtada dan khabar. Jadi di dalam kalimat utuh khabarnya terdapat mubtada lagi dan khabar lagi, sehingga dalam satu kalimat secara keseluruhan di situ terdapat berapa? Terdapat 2 mubtada dan terdapat 2 khabar. Nah, sementara di jumlah fi'liyah di dalam kalimat khabarnya, di dalam jumlahnya dan terdiri dari fi'il dan fa'il. Terdiri dari apa? Dari fi'il dan fa'il. Jadi kalau nanti ada setelah mubtada ada kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, maka fi'il dan fa'ilnya itu menduduki posisi khobar. Khobar yang apa? Khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad yang gimana? Berarti khobar yang jumlah fi'liyah. Nah, nanti fi'il yang terdapat dalam khabar tersebut bentuknya boleh fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Jadi fi'ilnya nggak terbatas madhi saja seperti yang disebutkan penulis. Kalau penulis di situ disebutkan contohnya apa? Zaidun qama menggunakan fi'il madhi. Nah, kita katakan nggak sebatas fi'il madhi saja. Namun kalau khabar yang jumlah fi'liyah, fi'ilnya juga boleh menggunakan fi'il mudhari. Itu pertama. Jadi fi'ilnya boleh menggunakan fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah ini sama seperti jumlah ismiyah. Di dalam khabar tersebut harus terdapat robit. Apa robit kemarin? Pengikat, penghubung antara si khabar tersebut dengan mubtada yang pertama. Harus ada pengikatnya. Karena ketika nggak ada pengikatnya, pada saat nggak ada pengikatnya, maka khabar tersebut dia nggak sah dan nggak bisa dipahami sebagai khabar dari mubtada yang pertama. Kenapa? Karena definisi khabar kemarin adalah al-musnadu ilaihi, yang selalu menyempurnakan makna mubtada. Jadi kalau nggak ada robit, maka di situ maknanya nggak bisa sempurna. Contoh kemarin jumlah ismiyah, kita katakan misalnya al-baitu
babuhu jadidun misalnya. Al-baitu babuhu jadidun. Apa maknanya? Rumah itu pintunya baru. Nah, kalimat babuhu jadidun ini bisa dikatakan sebagai khabar jumlah ismiyah. Limada? Kenapa? Karena di situ ada robit, ada penghubungnya. Apa robitnya di situ? Domir yang ada pada kata babu. Tapi kalau kita buang domirnya, al-baitu misal al-babu jadidun. Al-baitu al-babu jadidun. Maknanya apa? Rumah itu pintu itu baru. Nah, antara rumah dengan pintu itu baru nggak ada kaitannya. Nah, sehingga ketika nggak ada robit, kata al-babu jadidun nggak bisa jadi khabar. Nah, yang fi'liyah juga sama. Jadi yang fi'liyah nanti harus ada robitnya, dan robit ini berbentuk domir yang harus kembali kepada siapa? Mubtada. Jadi robit harus ada, dan robit itu kembali kepada mubtada. Robitnya kembali ke mubtada. Nah, kemarin ketika kita membahas jumlah ismiyah, robitnya itu terdapat pada mubtada yang pertama, ya kan? Selalu robitnya itu di mana? Di mubtada, di mubtada yang kedua. Seperti tadi al-baitu babuhu jadidun, pasti di mubtada yang kedua. Atau contoh kemarin al-kitabu ghilafuhu surun, robitnya ada di mubtada yang kedua. Atau kemarin contoh Abu Asmiyah ana zaujatuhu talasun. Nah, itu robitnya ada di mubtada yang kedua. Nah, kalau yang jumlah fi'liyah ini perhatikan, robitnya bisa pada dua posisi. Bisa terdapat pada fi'ilnya atau terdapat pada fa'ilnya. Terdapat pada fi'ilnya atau terdapat pada fa'ilnya. Apa contohnya? Contohnya yang terdapat pada fa'il dulu, seperti yang penulis sebutkan di situ. Contohnya adalah Zaidun qoma. Jadi itu apa koma, Pak? Qoma. Zaidun qoma abu. Apa artinya? Zaid berdiri. Ayahnya atau Zaid bapaknya telah berdiri. Nah, nanti kita katakan kalimat qoma abuhu ini khobar dengan bentuk jumlah fi'liyah. Buat siapa? Buat mubtada Zaid. Nah, antara mubtada Zaid dengan khobarnya harus ada robit, harus ada penghubungnya, pengikatnya. Mana robitnya di sini? Kita katakan robitnya pada contoh ini terdapat pada fa'il abuhu. Hu-nya kembali ke Zaid. Namun ada juga yang misal robitnya terdapat pada fi'ilnya. Misal Zaidun Zaidun qoma amamal baiti, misalnya Zaid qoma amamal baiti. Apa maknanya? Zaid telah berdiri di depan rumah. Di depan rumah. Nah, kita katakan nanti khabarnya tuh ini, atau satu paket juga boleh. Nah, kenapa bisa dikatakan koma? Karena nanti kita i'rab koma itu fi'lun madin mabniun 'ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Berikutnya apa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu huwa. Nah, dhamir mustatir yang terdapat dalam koma ini dalam fi'il, inilah robit yang kembali kepada siapa? Zaid. Jadi ada juga robitnya di dalam fi'il. Di sini yang berdiri siapa? Iya, huwanya kembali kepada siapa? Zaid. Nah, dhamir mustatir inilah yang disebut robit kepada mubtada. Jadi robitnya ini kalau di jumlah fi'liyah bisa di dua posisi. Bisa di fi'ilnya kayak abu,
atau di fi'ilnya. Apa tadi di fa'ilnya atau di fi'ilnya. Contoh yang fi'il lain misalnya apa misalnya, Pak? Zaidun yaqra'ul Qur'an. Iya, misalnya Zaidun yaqra'ul Qur'an. Zaidun yaqra'ul Qur'ana. Nah, kita katakan Zaid nanti ini mubtada. Kemudian yaqra'ul Qur'an ini khabar. Namun bentuknya apa? Jumlah fi'liyah. Nah, antara mubtada dengan khabar yang bentuk jumlah fi'liyah harus ada apa? Robit. Harus ada apa? Robit. Apa robit? Penghubung, pengikat antara si mubtada dengan khabarnya. Nah, pertanyaannya di mana robitnya? Kita katakan pada kasus yaqra'ul Qur'an, robitnya ada pada fi'il. Kalau kita i'rab yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un terus fa'ilnya siapa? Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu huwanya kembali ke mana? Zaid. Kembali ke Zaid. Nah, huwa inilah yang dia disebut dengan robitnya. Nah, jadi di poin kedua untuk khabar yang jumlah fi'liyah sama seperti ismiyah harus ada robitnya. Namun kalau di jumlah fi'liyah robitnya ini bisa di dua posisi, bisa di dalam fa'ilnya seperti yang disebutkan penulis qoma abu, atau bisa juga dalam fi'ilnya seperti yang tadi kita sebutkan Zaidun yaqra'ul Qur'an. Nah, ini poin yang keberapa? Yang kedua. Nah, kemudian nanti yang ketiga, cara untuk mengi'rab khabar yang jumlah fi'liyah ini sama seperti mengi'rab jumlah ismiyah kemarin. Apa kesamaannya? Dipreteli dulu satu-satu. Setelah kita i'rab satu-satu, baru kita berikan i'rab kesimpulannya. Misalnya kayak tadi Zaidun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi an nasbihi wa jazmihi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi huwa. Dan yaqra'ul al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Udah, perhatikan satu-satu, baru kesimpulan terakhirnya wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar. Fi mahalli raf'in khabar. Atau bisa kita katakan wal jumlah yaqra'ul Qur'an fi mahalli raf'in khabarun. Atau bisa juga wal jumlah minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarun. Bisa kita katakan wal jumlah wal fi'lu ma'a fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarun. Jadi khabarnya cuma satu, to. Kalau kemarin kan khabarul mubtada'il awal. Kenapa? Fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awal. Karena kemarin mubtada'nya ada berapa? Ada dua. Jadi sehingga harus dipertegas. Ini khabar buat mubtada yang mana? Sementara kalau jumlah fi'liyah dia nggak perlu dipertegas, dia khobar untuk mubtada yang mana. Kenapa? Karena mubtadanya cuma berapa? Satu. Khobarnya cuma berapa? Satu juga. Jadi sederhana insyaallah kalau kita sudah paham ismiyah kemarin, maka lebih mudah kita memahami jumlah fi'liyah. Ayo Syarianto, coba di'rab. Zaidun yaqra'ul Qur'an. زيد يقرأ القرآن. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد.
يقرأ فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وجملة الفعلية في محل رفع خبر أو يقرأ القرآن في محل رفع خبر أو جملة الفعل مع فاعله في محل رفع خبر أو فعل مع فاعله أو فعل مع فاعله مع ظرف أو فعل مع فاعله في محل رفع خبر. Masya Allah. Nah, baru setelah kita i'rab khabarnya, kita sebutkan robit. Warobitu bainahuma. Kalau di fa'il, maka kita katakan warobitu bainahuma al-ha'u fi abuhu. Warobitu bainahuma, maksudnya antara mubtada dan khabar jumlah ini adalah apa? Al-ha'u fi abuhu. Itu kalau yang bentuknya di mana di fa'il. Tapi kalau di fi'ilnya kita katakan warabitu bainahuma domiru huwa fi yaqra'u. Jadi bisa kita katakan apa? Domir huwa di mana? Yaqra'u atau qom. Domirun mustatirun tanda petik huwa fi yaqra'u. Jadi kita sebutkan domirnya. Kalau di dalam apa fi? Fi'il. Tapi kalau dalam fa'il sebutin aja ha'u. Berarti mustatirun disebutkan saja. Boleh disebutin, boleh juga enggak. Udah jelas tadi di sebelumnya dijelaskan domir mustatirun takdiru. Yang penting robitnya itu harus diperjelas mana robitnya. Kelas? Ayo. Baik lagi. Misalnya Muhammadun yaktubud darsa. Muhammadun yaktubud darsa. Muhammadun mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zakhiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Yaqra'u yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zakhiratu ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi takdiruhu huwa yaktubu ad-darsa. Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zakhiratu li'annahu ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Wa yaktubu ad-darsa jumlatun fi'li fi yaktubu ad-darsa fi mahalli raf'in khabarun au jumlatun fi'liyah al jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'in khabarun au al fi'lu ma'a fa'iluhu al fi'lu ma'a fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarun. Masya Allah. Gimana Bang Muhammad Sahal? Udah ya? Namun itu soal di awal, sulit di awal, namun mudah di akhirnya. Kalau udah awalnya pecah, awalnya sudah kita lewati, yang lain siklusnya tinggal ngikutin doang. Abdurrahim, misal al-muslimuna yusalluna fi masajida.
Al-muslimuna yusalluna fi masajida. Ya. Al-muslimuna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Nah, Yusalluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu sallu wa alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu minal asma af'alil khamsah. Fi fa'ilnya mana? Setiap yang pasti ada fa'il. wa fa'iluhu wal wawu dhamirun mustatirun Mustafir dia. dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in Rafa'in. fa'ilun. Iya. Kenapa firman ada rafa'in? Karena waw itu menduduki posisi Fa'il. fa'il. Ya. Fi masajida. Fi masajida fi harfu jarrin. Ya. Masajida ismun majrurun wa alamatu jarrihi al fathatu dhahiratu ala akhirih li'annahu Niabatan dulu. niyabatan anil kasrati li'annahu ismul ladzi la yansarif. Bismillahirrahmanirrahim. La yansarif. Masyaallah. Al-Fauzan. Misal At-talibani yadkhulani ilal fasli. At-talibani yadkhuluna Ya, dia talibani berarti yadkhulan. at-talibani yadkhulani ilal fasli. Ya. At-talibani mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu musanna. Yadkhuluna yadkhulani fi'lun mudhari'un marfu'un Ya. wa alamat marfu'un Kenapa dia marfu? litajarrudi anin nasibi wal jazmi Alamatnya wa alamatu rafi al alifu niyabatan alif. Pengganti dari apa alif tuh? Berarti marfu. Apa? Iya, tanda utama marfu apa? Ya, betul. niyabatan alif dhammati Kelas ya. Ini apa tanannya? Dom nanti. ila harfu li'annahu Sebenarnya cukup sampai alif dom nanti, karena kalau di anahu nanti nyambungnya agak panjang ya. Di anahu misalnya fi'lun lam yattasil bi akhirih syai'un. Cukup sampai alif dom nanti. Terus ila harfu jarin ini mana? Ada fi'il ada fa'il. wa fa'iluhu dhamirun muttasilun mabniun Bukan itu tapi sebutin hurufnya. wal alifu dhamirun Nyambung atau pisah? Wal alifu domir.
Nyambung atau pisah? Tersembunyi. Gak sembunyi kelihatan mendantak loh. Ya hula kelihatan ya alifnya. Al-alifu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-alifu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, kalau ilal masjid. Ilal fasli. Ila harfu jarin. Al fasli ismun majrurun wa alamatu jari al kasratu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Wa jumlatu fi'liyatu fi mahalli raf'in khabarun au yadkhulani ilal fasli fi mahalli raf'in khabarun au fi'lu ma'a fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarun. Masyaallah. Yakni i'rab dari khabar yang jumlah fi'li. Kita istirahat dulu, nanti setelah istirahat kita merangkum kembali, membahas kembali, mengulas kembali semua khobar-khobar yang pernah kita bahas dalam bab marfu'at. Jadi total ada 5 khobar, mufrad 1 dan ghairu mufrad ada 4. Insyaallah kita ulas setelah istirahat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma ya, tadi ada yang terlewat bahwa khobar yang jumlah fi'liyah tadi kita sebutkan selain fi'ilnya boleh fi'il madhi juga boleh fi'il mudhari, boleh juga fi'il mudhari. Tadi kita sudah sebutkan. Nah, yang tertinggal satu lagi yaitu khobar jumlah fi'liyah fi'ilnya boleh fi'il ma'lum, boleh juga fi'il majhul. Jadi dalam jumlah fi'liyah, khobar jumlah fi'liyah, khobarnya fi'ilnya itu boleh ma'lum, boleh juga majhul. Berarti kalau dia boleh ma'lum, isi jumlah fi'liyahnya itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau fi'ilnya ma'lum, berarti fi'il dan fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, berarti isi jumlah fi'liyahnya adalah apa? Fi'il dan naibul fa'il. Fi'il dan naibul fa'il. Yang fi'ilnya ma'lum tadi sudah kita bahas, qama abuhu fi'il fa'il. Qama amama baiti, ini ma'lum berarti fi'il dan fa'il. Zaidun yaqra'ul Qur'an, yaqra'u isinya fi'il dan fa'il karena ma'lum. Contoh sekarang yang majhul. Misalnya Zaidun yudrabu waladuhu, misalnya Zaidun yudrabu waladuhu. Apa maknanya ya kawan? Zaid anaknya dipukul. Zaid anaknya dipukul. Fokus kita di sini pada kata yudrab. Yudrab di sini ma'lum atau majhul? Majhul. Ya majhul. Maka kata setelah fi'il majhul di sini berstatus sebagai apa? Naibul fa'il. Jadi waladu di sini sebagai naibul fa'il. Antara fi'il majhul dan naibul fa'il ini dia boleh menjadi khobar jumlah fi'liyah. Boleh jadi khobar jumlah fi'liyah.
Namun tetap dengan syarat di dalam jumlah fi'liyahnya ini harus ada rabit, penghubung antara khabar ini dengan mubtada'nya. Nah, dalam hal yadrabu waladuhum, mana rabitnya? Iya, waladuhu. Nah, hu di sini kembali ke Zaid. Jadi ini tadi terlewat. Jumlah fi'liyah kalimatnya boleh fi'il fa'il dalam arti fi'il yang maklum, boleh juga fi'il dan naibul fa'il dalam artian fi'ilnya berarti majhul. Maka kalau kita i'rab Zaidun yudrabu waladuhu, kira-kira gimana Pak Andre? Oh, jangan ada lagi nulis Pak Satrio. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu ad-dhammatu ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Ini kalau ikut musabaqah menang nih. Terus yudrabu Yudrabu fi'lun mudhari'un majhulun mabniyun lil majhuli. Yudrabu fi'lun mudhari'un mabniyun majhuli mabniyun lil majhuli marfu'un wa alamatu raf'ihi litajarudihi 'alal nasibi wal jazimi Ditajarudi an nasib wal jazim wa wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu 'ala akhirih. Kemudian waladuhu Waladuhu waladu naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu naibul fa'il ismun mufradun wal ha'u wa huwa ada nyambung dengan oh ya berarti wa huwa mudhafun mudhaf wa huwa mudhaf wal ha'u wal ha'u dhamirun munfasilun nyambung bisa munfasilun muttasilun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fi mahali jarin sebagai apa? khabar Setelah mudhaf jadi apa? Setelah mudhaf pada apa? Temannya mudhaf siapa? mudhafun ilaih Mudhaf ilaih. Setiap mudhaf ilaih majrur kan? Berarti fi mahalli jarrin mudhafun fi mahali raf fi mahali jarin mudhafun ilaih baru udah jumlatul fi'liyah wal jumlatu fi'liyatu fi mahali rafin khabarun warabitu bainahuma warabitu bainahuma fi al-ha'u al-ha'u fi waladuhu fi waladu rabit bainahuma al-ha'u haknya ini di mana haknya fi waladu dalam kalimat waladu. Jadi sekali lagi jumlah fi'liyah fi'ilnya bisa berbentuk dua, fi'il ma'lum dengan konsekuensi berarti setelahnya adalah fa'il, bisa juga fi'il majhul dengan konsekuensi berarti setelahnya adalah naibul fa'il. Ya, jadi kita revisi kalau jumlah ismiyah kemarin adalah jumlah yang diawali dengan isim atau terdiri dari mubtada khabar. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il atau terdiri dari fi'il dan fa'il atau terdiri dari fi'il dan naibul fa'il. Yang kita lewat tadi terdiri dari naibul fa'il. Soal ada apa nih? Yang tanyakan? Soal apa nih main? Oke. Nggak boleh nggak Pak Jemaah? Bisa ya ini ikutin insyaallah. Pak Satra? Nggak boleh nggak Pak? Harus dicoba. Harus dicoba ya, coba Pak ya. Zaidun yutrabu abuhu, yutrabu waladuhu. Yutrabu Zaidun yutrabu waladuhu. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Yutrabu
Li'annahu li'annahu ismul mufrad semufrad. yudrabu fi'lun majhulin Fi'lun madi atau mudhari dulu nih. fi'lun mudhari'un Baru majhulin mabniyun mabniyun lil lil majhulin mabniyun lil majhul marfu'un wa alamatu rafihi li tajarrudi. Li Jadi kalau tajarrudi. fi'il mudhari dia marfu, tambah itu dulu kenapa dia marfu? Yaitu ditajar rudi karena dia kosong, terbebas dari nasib wal jazm. waladu waladu Tandanya dulu, tanda rofanya apa? yutrobu Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli marfu'un marfu'un ditajar rudi tajarrudi nasibi wal jazm wa alamatu rafihi dan domatu zahiratu ala ala akhirih. akhirih. Waladu Waladu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih ya annahu bi annahu mudhaf ismun majrur ismun mudhaf. coba kalau baca sambil dihayatin Kak gitu kan, jangan aspun tut. Kan nggak mungkin dia si marfu, mungkin nggak jadi mudhaf ilaih, nggak mungkin jadi mudhaf ilaih. Maka ya kita katakan wa alamatu rafi'at dhammatu zahirat ala akhirih li annahu ismun mudhaf wa huwa mudhaf. Lalu hu wal ha'u wa hu dhamirun wal ha'u wal ha'u dhamirun muttasilun ya mabniyun ala dhammi atau li annahu mahalnya apa? fi mahalli raf'in fi Itu hu sebagai apa dia? hu sebagai dhamir sebagai Kan waladu mudhaf. ya Setelah mudhaf pasti jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu rofa, nasab atau jar? marfu'un Mudhaf ilaih siapa? kasar Iya, kasar itu tanda apa? Jar. Jar, berarti fi mahalli dari fi mahalli jarrin. fi mahalli jarin Kenapa dia jar? li annahu Mudhaf. mudhafun ilaih. Mudhaf. Baru seluruhan mana khabarnya? Kalau jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khobar fi mahalli raf'in khobarun mubtada'un. Iya. Fi mahalli raf'in khabarun aja cukup. Fi mahalli raf'in khabarun. Robitnya? Rabit bainahuma ha'u Iya. fi waladu. Ya, ini pembahasan terakhir dari khobar, yaitu khobar ghairu mufrad dengan bentuk jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita akan rangkum atau kita ulas kembali total keseluruhan khobar yang ada di dalam bab marfu'at atau isim-isim yang dibaca rofa. Ini mau dihapus Pak, mau dipoto dulu. Akan kalau mau dipoto. Jadi usahakan pas ketika moto fokus sama tulis saja ya, nggak usah ada embel-embel yang lain. Saya masuk kamera, saya masuk kamera. Kalau bisa fokus di papan tulisnya. Kalau Pak Jumai masuk kamera nggak apa-apa. Saya jangan. Atau Pak Darto waktu itu masuk kamera nggak apa-apa. Biasa kamera. Jadi ketika kita bicara khabar, dia yang qasim ila kismain terbagi menjadi berapa? Dua.
mufradan. Itu khobar yang bentuknya mufrad. Wasani yang kedua ghairu mufrad. Ada yang juga bentuknya ghairu mufrad. Makna mufrad huna yaitu ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Jadi makna mufrad di sini adalah yang selain jumlah atau selain syibhul jumlah. Berarti termasuk di sini yang mufrad meskipun dia musanna, meskipun dia jamak. Karena mufrad, karena musanna dan jamak, kalau kata jumlahnya cuma satu, jumlahnya bukan makna, maka tetap terhitung sebagai mufrad. Kita sebutkan dulu contohnya, misalnya at-talibu jalisun. At-talibu mubtada, jalisun khobar. Ayo khobarin hada, khobar apa nih? Mufrad. Misal musanna at-talibani jalisan. At-talibani jalisan. Aina al-mufrad? Aina al-khabar? Jalisan. Ayo khabarin hada? Mufrad. Meskipun secara makna dia musanna. Kenapa dia tetap disebut sebagai khabar mufrad? Karena ini khabarnya bukan khabar jumlah, bukan khabar syibhul jumlah. Kemudian terakhir al-jama'. Al-labu jalisun. Baik, ainal khabar jalisun. Ayu khabarin hada? Khabar mufrad. Kenapa khabar mufrad? Karena ini bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Meskipun secara makna bukan jumlah katanya, dia berbentuk jamak. Jadi kalau mufrad, khabar, pokoknya dia yang definisinya ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Pokoknya dia yang bukan jumlah atau bukan syibhul jumlah. Itu definisi dari khabar yang mufrad. Amma al-khabar tsani, khabar yang kedua, wa huwa khabar ghairu mufrad. Khabar yang dia tidak yang dia bentuknya enggak satu. Tapi nanti bentuknya lebih dari berapa? Satu jumlahnya. Wal khabar ghairu mufrad yang qasim ila ismain aidan, terbagi menjadi berapa? Dua. Al-awwal khabar jumlah. Wasani khabar syibhu jumlah. Wal jumlah dan qasim ila ismain aidan, terbagi lagi jadi berapa? Dua. Ada yang ismiyah. Ada yang jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah wal jumlah fi'liyah. Wa syibhul jumlah yang qasim ila ismail, terbagi lagi jadi berapa? Dua juga. Al-awwal ma baina al-jar wal majrur. Pertama adalah yang jar majrur. Pertama jar dan majrur. Yang kedua zarf, yaitu yang berbentuk zarf. Imma zarf au zaman. Ya. Sekarang kita ambil dulu yang contohnya dari khabar syibhul jumlah jar majrur. Apa contohnya kemarin? At-talibu masalan At-talibu fil asli. Aina khabar?
fil fasli. Ayo khabarin hada. في Khabar apa ini untuk Ghairul mudhari'? Dimana? Kenapa? Karena jumlah katanya lebih dari satu. Lebih dari berapa? Lebih dari satu. Jumlah katanya lebih dari satu. Adapun tadi jalisun jumlahnya satu. Jalisani jumlahnya satu. Jalisuna juga jumlahnya satu. Maka itu khabar mufrad. Kemudian contoh yang syibh jumlah, khabar makan dulu misalnya. Apa misalnya? At-talibu amamal mudarrisi. At-talibu amamal mudarrisi. Ainal khabar? Amamal mudarrisi. Ayo khabarin hada. Mufrad. Kenapa khabar mufrad? Ghair mufrad. Karena jumlah katanya lebih dari satu. Sini dua. Dia lebih dari satu, maka disebut khabar ghair mufrad. Kemudian ini yang makan, yang zaman misalnya. Nggak ada. Apa misalnya? At-ta'am ya. At-ta'am Batas salam. ba'da ad-darsi. At-ta'am ba'da ad-darsi. Aina al-khabar? Ba'da ad-darsi. Khabar apa ini? Ghair. Kenapa? Karena Lebih dari satu kalimat. Jumlah katanya lebih dari berapa? Satu. Lebih dari satu. Nah, ini yang kita bahas kemarin tentang khabar syibhul jumlah. Gimana cara i'rabnya? Kalau cara i'rabnya kita perhatikan dulu satu-satu. Fi harfu jar, fasal isim majrur. Setelah kita udah i'rab, baru wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar. Ini juga sama. Amamal mudarrisi wa syibhul jumlah atau amamal mudarrisi fi mahalli raf'in khabar. Jadi kita sebutin dulu, baru ujungnya syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Baik, ini khabar syibhul jumlah. Kemudian khabar yang jumlah terbagi jadi berapa dia tadi? Dua. Yang ismiyah dulu, apa contohnya? At-talibu. Misalnya kitabuhu jadidun. Kitabuhu jadidun. Apa maknahu? Artinya murid itu gurunya baru. Mana kabarnya? Jadi bukunya baru. Nah, khabar apa ini? Ghair mufrad. Katakan khabar ghairu mufrad. Ingat, kalau jumlah, khabar jumlah, dia harus ada apa? Rabit. Harus ada rabit. Mana rabitnya? Yang domir bu pada kata kita tahu. Harus ada rabitnya. Baik, ini jumlah yang ismiyah. Yang fi'liyah sekarang, apa misalmu? At-talibu Yaktubud darsa. yaktubud darsa misal. Yaktubud darsa. Yaktubud darsa. Mana kabarnya itu? Darsa. Kabar apa ini? Dan kalau kabarnya jumlah, dia harus ada robitnya. Mana robitnya di sini? Mustatir. Domir mustatir pada yaktubu. Jadi robitnya domir mustatir yang terdapat dalam yaktubu. Yaktubu dia nulis. Yang nulis ini siapa? Domir huwa. Huwanya kembali ke siapa? Jadi di sini robitnya domir mustatir fi yaktubu. Fi yaktubu takdiruhu huwa. Nah, ada pun i'rab yang jumlah. Setelah kita i'rab satu-satu, nanti ujungnya kita katakan apa? Wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khabar. Wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khabar. Setelah itu baru kita katakan warqam itu bainahuma al-ha'u fi misalnya fi kitabuhu. Jadi kesimpulannya kalau khabar yang ghair mufrad, kalau khabar yang ghair mufrad itu i'rabnya
I'rabnya al-i'rab selalu apa? Fi mahalli raf'in khabar. Dia selalu apa? Fi mahalli raf'in khabar. Namun kalau yang mufrad enggak fi mahalli, langsung saja. Jalisun khabarun marfu'un alamatu raf'i ad-dhammatu annahu ismul mufrad. Jalisani khabarun maksud marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan ad-dhammah li'annahu mustansal. Itu juga jalisun, kita katakan langsung khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan ad-dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Jadi kalau yang mufrad langsung sebutin khabar atau mau pakai khabar mubtada juga boleh, marfu'un sampai seterusnya. Tapi kalau yang ghairu mufrad dia harus apa? Fi mahalli raf'in khabar. Fi mahalli raf'in khabar. Nah, ini alhamdulillah selesai pembahasan kita tentang khabar. Nanti besok kita akan memulai pembahasan kata-kata yang menghapus status mubtada dan menghapus status khabar. Yang nanti kita kenal dengan mubtada bisa berubah menjadi isim inna atau isim kana. Khabar bisa dihapus atau bisa berubah menjadi khabar inna atau khabar kana. Nanti setelah itu masuk bab terakhir tawabir. Tawabir nanti ada 4, ada na'at, terus badal, tauqid, atof. Setelah itu masuk setelah marfu'at ada mansub, isim-isim yang dibaca mansub. Setelah mansub terakhir mahfudz, isim-isim yang dibaca majrur, dibaca mahfudz. Setelah itu harta, ya, makanan, nasi kebuli. Biarlah kita mudah kita pasang target sebelum Ramadan bisa mulai. Saling doakan mudah-mudahan kita bisa terus sehat. Allah mudahkan segala urusan kita. Sakit-sakit dikit kita harus perjuangkan karena nanti di Ramadan kita akan baca kitab Tuhfah Al-Wasabiyah sebagai implementasi praktek penerapan dari teori yang kita pelajari di matan Al-Ajurrumiyah, sekaligus kita meningkatkan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan tulisan atau kitab-kitab berbahasa insyaallah. Nah, nanti di situ kita sambil terapkan mana fa'ilnya, mana naibul fa'ilnya, mana mubtada'nya, mana khabarnya, terus tandanya apa, kenapa dia jadi khabar. Insyaallah nanti kita akan terapkan. Kenapa? Karena kita sudah punya perangkatnya, teorinya. Apa teorinya? Ini yang sedang kita bahas. Jadi Pak Darto nanti lihat kita udah krom nanti kalau kita udah bisa baca kitab biidznillah, terus ini wallahi kita untuk mengambil ilmu itu akan semakin lebih mudah, jalan semakin terbuka lebar. Kenapa? Kita tinggal ambil kitab ya tentu dengan penjelasan guru, namun murojaahnya ini bisa kita baca sendiri. Kita persiapan bisa baca sendiri. Terkait kosakata 1-2 yang belum kita pahami, tinggal buka apa? Kamus. Kita yang penting bisa apa? Memahami. Kalau sekarang boro-boro buat memahami, baca aja kita masih apa? Kesulitan. Maka mustahil orang bisa paham ilmu syar'i secara mendalam kalau dia nggak belajar bahasa Arab. Kalau dia nggak bisa baca kitab, mustahil. Kalaupun bisa, itu sebatas kulitnya aja, sebatas kamuflase doang. Yang ditampilkan adalah ya seolah-olah dia paham, padahal jauh dari kedalaman ilmu syar'i. Makanya syarat kalau orang mau bisa menjadi ahlul ilmi atau minimal terangkat status dari awam menjadi penuntut ilmu, minimal apa syaratnya? Harus bisa bahasa Arab. Ya memang bahasa Arab itu nggak ngejamin orang lurus akidahnya, orang benar ibadahnya, orang baik muamalahnya, nggak ngejamin. Tapi setidaknya dengan bahasa Arab kita bisa beranjak derajat kita, meningkat derajat kita dari derajat awam menjadi orang yang lebih berilmu, lebih dalam ilmu.
Jadi jangan ikutin syubhat orang-orang. Bahasa Arab ya kan tetap aja yang belajar bahasa Arab akidahnya bengkok juga ada, yang belajar bahasa Arab ibadahnya rusak juga ada. Itu syubhat mereka yang malas belajar bahasa Arab. Maka timpali balik aja, yang bisa bahasa Arab aja bisa belok, bengkok, apalagi yang nggak belajar bahasa Arab. Jadi jangan salahin bahasa Arabnya, namun salahin orang-orangnya yang nggak benar. Baik, insyaallah kita bahas lagi besok dengan nawasikh atau penghapus-penghapus dari mubtada dan khabar. Kalau Arab besok, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Pak Ustaz? Ya. Ustaz yang apa? Khobar ghairu mufrad kan contohnya aqlabu fil fasli. Aqlabu fil fasli. Ya. Nah, itu khobar ghairu mufrad fil fasli. Kenapa disebut khobar tadi? Kan menurut saya karena terdiri dari dua kata. Atau bisa nggak disebut terdiri dari dua khobar? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kalau fil fasli khabarnya berapa? Satu. Jadi yang jadi patokan kata saja. Yang jadi patokan kata. Kalau yang banyak khobar itu apa saja? Yang mana? Dari khobarnya yang banyak itu Itu yang jumlah ismiyah kemarin. Ismiyah. Atau masuk nggak kemarin? Masuk ke ismiyah? Nggak masuk ya? yang pertama masih. Nggak masuk kan? Yang ada pun simak di videonya aja. Jadi yang mubtada'nya ada dua, khabarnya ada dua dalam satu kalimat, itu yang jumlah ismiyah. Mana tadi? Talibu kita gua jadi itu. Ini kalau kita tadi talib ini mubtada. awal Mubtada keberapa? Awal. Awal. Kemudian kita buhu ini kita katakan mubtada sani. Mubtada sani. Jadi idun kita katakan mubtada ini dari mubtada sani. Terus mana khobar bagi mubtada yang pertama? Kita katakan khobar mubtada pertama gabungan dari mubtada yang kedua dan khobar yang kedua. Ini adalah khobar bagi mubtada yang pertama. Jadi kesimpulannya dalam jumlah ismiyah ada dua khobar. Ada dua mubtada, satu, dua. Kemudian juga ada berapa khobar? dua khobar. Satu dan dua. Ini ada di jumlah ismiyah saja. Selain ini ya khobarnya satu, mubtadanya satu. Ada lagi? Sudah? Oke. Pandai? Ada rasa? Arti? Oke, Pak Ento? Soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penggalan surat Al-Quran, ayat Al-Quran seperti walimasut taqwa dzalika khair. Walimasut taqwa dzalika khair. Ini khabarnya bentuknya idhofah saja. Walimasut taqwa. Ya, idhofah tetap saja, tapi dihitungnya libasnya aja. Oh, iya. Terus yang sebagai khabarnya bentuk jumlah ismiyah. Mana misalnya? Dzalika khair. Oh, mubtadanya kali idhofah. Aku tadi bilangnya khobarnya idhofah. Khabarnya bentuk jumlah ismiyah. Iya, tadi aku pertama sebutnya khobarnya idhofah. Bukan khobarnya mubtadanya. Mubtadanya idhofah. Ya. Libas mubtada wa huwa mudhaf at-taqwa mudhaf nilai majrur tanda rafahnya kasrah muqaddarah. Tanda jarnya kasrah muqaddarah karena dia isim maksur. Nah, di situ dzalika khair jumlah ismiyah dia. Dzalika khair karena dzalika itu mubtada lagi, khair adalah khabar lagi. Robitnya yaitu isim isyarah. Isim isyarah itu nanti ada pembahasan lanjutan, dia menunjuk sesuatu yang sudah diketahui. Nah, penunjukan itulah yang disebut sebagai rob. Dari double saja. Yang robik sebagai isim isyarah juga. Iya, isim isyarahnya sebagai rob. Sama seperti di surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kan qul huwallahu ahadun. Huwallahu ahad. Ini jumlah ismiyah, khabar jumlah ismiyah. Huwa mubtada pertama karena isim di awal kalimat. Allah mubtada yang kedua, mubtada sani. Ahad khabar dari mubtada yang kedua. Nah, Allahu ahad itu khabar mubtada yang pertama dari huwa.
Mana robitnya? Robitnya ya lafzul jalalah itu. Allah, karena sudah maklum Allah itu ya kembali kepada huwa. Jadi robit bisa jadi berbentuk domir. Nanti di kesempatan yang lebih tinggi dia kan juga itu domir. Yang penting robit itu, pengikat itu dibutuhkan ketika kalimatnya belum dipahami, masih abstrak. Seperti tadi kan, atau ibu kita buku jadidun. Kalau robitnya kita buang, bukunya kita buang. Atau ibu al-kitabu jadidun. Tergambar tidak kitab ini punya siapa? Sangkut pautnya kemana? Enggak ada kan? Nah, maka ketika belum dipahami, masih abstrak kalimatnya, maka di situ butuh robit. Namun ketika kalimatnya sudah mafhum, baik tadi dengan isim isyarah, dzalika khair, yang kembali ke baju, atau Allah kembali kepada huwa oleh mafhum, maka di situ nggak butuh lagi robit secara tertulis. Itu kaidah. Ya, lagi? Oke. Oke, Andri, oke, baik belum? Jika tidak ada, kita lanjut besok. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala nas'alullah as-salamah wal afiyah wal istiqamah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah.